Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, kali ini Anda bersama saya Suhartono dari BPSDM di Provinsi Kalimantan Selatan. Saudara-saudara, di dalam agenda 3 ini kita akan membahas beberapa materi. Kali ini saudara-saudara kita akan membahas materi manajemen aparatur sipil negara. Saudara-saudara, permasalahan birokrasi di Indonesia masih begitu pelik. Budaya kinerja yang belum terbangun, organisasi yang gemuk, yaitu kaya struktur, minim fungsi misalnya. Begitu banyak jabatan tetapi tidak efisien dan efektif di dalam melaksanakan tugasnya dia sebagai aparatur sipil negara. Peraturan perundang-undangan yang masih overlapping, sumber daya manusia yang masih belum kompeten, ada terjadi ketumpang tindih dalam kewenangan pelayanan publik yang masih dikeluhkan oleh masyarakat, dan juga pola pikir aparatur sipil negara yang perlu adanya perubahan. Nah, semua ini memerlukan reformasi birokrasi. Saudara-saudara, pertemuan kita kali ini membahas bagian-bagian tertentu daripada manajemen ASN. Nanti saudara-saudara akan memperdalam di modul dan juga bahan materi yang saya sampaikan melalui format PDF. Saudara-saudara, kita berbicara masalah definisi dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan aparatur sipil negara atau ASN? Aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3A yang bekerja pada instansi pemerintah. Yang dulu belum dikenal, saudara-saudara, dulu dikenal dengan honorer, sekarang adalah P3K. Terus pegawai aparatur sipil negara itu terdiri dari apa? Yaitu berarti pegawai negeri sipil daerah terdiri dari PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terus kita akan berbicara manajemen ASN. Apa sebenarnya manajemen ASN itu? Yaitu pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saudara, kita lanjutkan. Sebenarnya apa fungsi dan peran pegawai aparatur sipil negara? Ada 3 fungsi, saudara-saudara. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua adalah pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Saya jelaskan yang pertama. Fungsi pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Saudara-saudara, kita sebagai aparatur sipil negara, apakah itu PNS, apakah itu P3K, dia adalah seorang pelaksana, ya, seorang bawahan yang harus selalu siap mengikuti, ya, aturan perundang-undangan yang berlaku, harus menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Kita melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kita, ya.
Kalau Anda sebagai pelayan publik, sebagai dokter, maka Anda harus melaksanakan kewajiban Anda untuk memberikan pelayanan kesehatan. Kalau Anda sebagai seorang guru, maka Anda wajib untuk melaksanakan tugas Anda sebagai pendidik. Dan kalau Anda sebagai seorang pelaksana atau staf atau bekerja di sekretariat misalnya, berarti Anda harus melakukan tugas-tugas sekretariat. Nah, sekarang apa sebagai pelayan publik? Saudara-saudara, pola pikir kita sebagai pelayan publik adalah bahwa kita sebagai ASN itu harus memiliki pola pikir sebagai pelayan daripada masyarakat. Artinya apa? Artinya kita harus memberikan pelayanan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita memberikan pelayanan misalnya perizinan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan sebagainya dengan sebaik-baiknya, dengan santun, dengan ramah, secepat-cepatnya, dengan kualitas sebaik-baiknya. Itulah yang dimaksud dengan pelayanan prima. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang plus kepada masyarakat atau publik yang kita layani. Kemudian yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Saudara-saudara, ASN adalah pegawai Republik Indonesia. Kita terikat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bekerja untuk negara. Setiap ASN adalah wakil pemerintah di daerah di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada ASN daerah, yang ada adalah kita bekerja di pemerintah daerah. Dan kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui apa? Melalui bagaimana perlakuan yang adil kepada orang yang kita layani. Tidak membedakan suku, agama, ras, antar golongan atau tingkat ekonomi yang bersangkutan. Dan kita sebagai ASN tidak boleh menjadi provokator, pemecah belah. Kita harus menyatukan masyarakat bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap terjaga, karena kita adalah pegawai Republik Indonesia. Apa sebenarnya hak dan kewajiban ASN? Saudara-saudara, kita coba berbicara hak, karena hak dan kewajiban. Saudara-saudara, kita dapat gaji, tunjangan, fasilitas lainnya. Kita dapat cuti, jaminan pensiun, perlindungan. Kita ikut menjadi anggota BPJS, kalau dulu namanya Askes, asuransi kesehatan, sekarang BPJS. Terus pengembangan kompetensi, itu sebagai PNS. Nah, kalau Anda sebagai P3K, Anda juga dapat gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, juga pengembangan potensi. Nah, terus apa kewajiban kita, saudara-saudara? Kita bukan hanya hak, tetapi kita juga ada kewajiban. Yang pertama adalah kita sebagai ASN, apakah kita PNS atau P3K, yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, pemerintah yang dipilih secara sah melalui pemilihan umum. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita wajib untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian melaksanakan kebijakan pemerintah. Kewajiban kita karena tadi adalah sebagai pelaksana kebijakan. Kemudian mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan kita, menunjukkan integritas dan keteladanan. Saudara-saudara, seorang ASN itu harus memiliki integritas. Artinya, apa yang dipikirkan, apa yang ada di hatinya, apa yang ada di ucapannya, dengan apa yang dilaksanakan harus konsekuen, harus sama. Berarti kejujuran menjadi unsur yang terpenting dalam integritas dan keteladanan. Kita harus memberi teladan, saudara-saudara kan hidup di masyarakat, sehingga
Jadikanlah diri Anda sebagai ASN menjadi contoh bagi lingkungan Anda, ya, untuk menjadi manusia Indonesia yang baik. Itu yang sangat penting. Kemudian menyimpan rahasia jabatan. Saudara-saudara, apabila ada rahasia negara, justru itu akan berbahaya apabila itu dibocorkan. Karena itu saudara-saudara, dalam bentuk terkecil, misalnya saya ambil contoh Anda sebagai guru misalnya. Suatu ketika Anda akan membuat soal untuk ujian atau ulangan umum misalnya. Nah, soal yang Anda buat, ya, itu adalah sudah menjadi rahasia negara. Oleh karena itu, jangan pernah Anda membocorkan soal atau lembar kunci jawabannya. Karena itu berarti Anda menyalahi peraturan perundang-undangan. Anda bisa kena pidana dan hukuman administrasi, ya. Jadi itu adalah juga merupakan rahasia negara. Itu contoh yang paling kecil, saudara-saudara. Nah, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Saudara-saudara, saat pemilihan kita menentukan kita kerja di mana. Nah, banyak kasus saudara-saudara yang tidak sampai dengan 5 tahun mengusulkan pindah, kasakusuk mengusulkan pindah, melakukan lobby. Alhasil apa? Di tempat kita meninggalkan, yang kita tinggalkan itu akhirnya kosong. Seorang guru ditempatkan di desa terpencil, ya, di daerah A, kemudian kurang dari 4 tahun dia sudah mutasi dengan berbagai cara, pindah. Nah, ini akan merugikan, ya, pengembangan pendidikan kita. Nah, dan Anda sudah mengingkari daripada perjanjian bahwa Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia. Kalau kita sudah memilih, ya, sebagai PNS, maka kita harus tetap konsekuen, ya. Kalau kita sudah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia, maka Anda harus siap kapanpun Anda ditugaskan di daerah itu. Saudara-saudara, kita sekarang berbicara mengenai kode etik dan kode perilaku. Di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama apa? Jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Kedua, cermat dan disiplin. Kemudian yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. Kemudian yang keempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara-saudara, kita bekerja ini legal. Oleh karena itu, apa yang Anda lakukan itu harus memiliki dasar hukum atau payung hukum. Anda tidak bisa berbuat sebagai ASN atau pegawai negeri sipil melaksanakan tugas itu tidak ada payung hukumnya atau tidak memiliki dasar yang hukum, ya. Oleh karena itu, ikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian berikutnya adalah sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara-saudara, kita sebagai ASN adalah merupakan bawahan, kita memiliki atasan. Salah satu loyalitas kita yang di dalam birokrasi itu adalah bagaimana kita melaksanakan perintah atasan dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, ya, dengan ketentuan adalah bahwa apa yang diperintahkan atasan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tetapi kalau misalnya Anda dilibatkan di dalam perilaku tindak pidana korupsi, Anda wajib hukumnya untuk menolak perintah atasan itu. Ya, itu yang harus kita garis bawahi. Kemudian berikutnya, masih kode etik dan kode perilaku. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Saudara-saudara, apabila itu memang harus wajib dirahasiakan, tidak boleh dibocorkan. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Saudara-saudara, itu kita harus hindari konflik kepentingan itu. Saudara-saudara, konflik kepentingan sudah dibahas secara mendalam di agenda 2, yaitu di anti korupsi. Saya tidak akan menjelaskan kembali. Kemudian memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
kemudian tidak menyalahgunakan informasi internet negara, tugas, status kekuasaan dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan dan manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Ya. Kemudian memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Saudara-saudara, dalam pertemuan kita kali ini tidak semuanya kami bahas, tidak semuanya saya bahas. Saudara-saudara, apa yang saya belum bahas di pertemuan kita di video ini, itu menjadi PR bagi saudara-saudara untuk mempelajarinya. Silakan Anda mempelajarinya melalui modul Lembaga Administrasi Negara. Anda juga bisa mempelajari materi PDF yang berupa format PDF yang saya kirim melalui link. Saudara-saudara bisa memperdalam juga melalui YouTube atau melalui media sosial lainnya. Saudara-saudara, terima kasih atas atensinya. Saya senang berjumpa dengan Anda. Semoga saudara-saudara selalu sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.